Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah pompa air mereknya Sanyo. Nah, ini pompa airnya, tipenya yang ini PWH 138C. Ini kapasitasnya kurang lebih 125 watt. Penyakit pompa air ini ketika disambung ke PLN tidak mau berputar, tapi ada bunyi dengung. Sekarang akan saya coba sambungkan ke PLN. Nah, ini mikrofon akan saya dekatkan ke dinamo. Nah, ada bunyi dengung, tapi dinamo tidak berputar. Ini jangan terlalu lama disambung ke PLN. Nah, ini baru beberapa detik saja sudah hangat dinamonya. Jadi dinamo ukuran 220 volt sejenis pompa air ini apabila ada bunyi dengung tidak mau berputar, jangan terlalu lama disambung ke PLN karena akan mengakibatkan spoolnya cepat panas, bisa rusak dan bisa berakibat terbakar. Ceritanya pompa air ini sudah pernah dipakai, biasa hidup normal, lalu didiamkan, tidak pernah dihidupkan dalam jangka waktu lama, dan sekarang ketika mau dihidupkan jadinya seperti ini. Tidak mau berputar, hanya ada bunyi dengung. Ceritanya begitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya, apabila sebuah pompa air yang sudah pernah dipakai lalu didiamkan, tidak pernah dihidupkan dalam jangka waktu lama, maka impellernya akan lengket dengan rumahnya, yang berakibat dinamo tidak mau berputar, macet di bagian angkernya. Impellernya itu ada di sini, adalah baling-baling sebagai pompa airnya. Jadi impeller itu kan terbuat dari besi. Yang menjadi macet bagian impeller itu adalah rumah impellernya itu berkarat atau korosi karena terkena air. Karena ini rumah impellernya terbuat dari besi anti karat. Tadi saya bilang pompa air didiamkan dalam jangka waktu lama. Ukuran jangka waktu lama itu paling sebentar, sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Jadi tergantung pompa airnya. Biasanya kalau pompa air yang sudah lama dipakai, umurnya sudah tua, sekitar 2 minggu tidak dihidupkan, itu biasanya impellernya sudah mulai lengket. Jadi sudah mulai macet. Jadi saran dari saya, bagi yang punya pompa air yang sudah pernah dipakai, baik yang masih terpasang di sumur ataupun yang sudah tidak dipasang di sumur, itu sebaiknya dihidupkan minimal seminggu 2 kali. Minimal seminggu 2 kali. Itu maksudnya adalah supaya impellernya tidak lengket dengan rumahnya. Dan waktu hidupnya tidak usah lama-lama, cukup 5 detik saja. 5 detik, bukan 5 menit. 5 detik saja cukup. Jadi asalkan impellernya berputar, itu maksudnya, supaya tidak lengket dengan rumahnya. Nah, sekarang cara memperbaiki pompa air penyakit seperti ini. Nah, ini bagian kipasnya dibuka. Tadi saya lupa bilang, saya lupa pegang ini bagian kipasnya. Ini bagian kipasnya macet. Diputar-putar pakai tangan, ini macet, seret. Nah,
Jadi ini saya pastikan penyakitnya adalah di bagian impellernya macet, di bagian impellernya lengket dengan rumahnya, bukan di bagian starting. Kalau penyakit di bagian starting, itu biasanya ini bagian kipas tidak macet, biasa longgar. Dan apabila putaran awalnya dibantu dengan tangan, itu bisa berputar dinamo ini. Itu bagian starting penyakitnya. Tapi kalau ini macet, tidak bisa berputar, itu biasanya impellernya lengket atau di bagian bearing atau bagian laharnya macet. Caranya gimana? Ini kipas diputar-putar pakai tangan. Nah, seperti ini. Terus putar-putar pakai tangan hingga bisa berputar. Tapi ini sepertinya masih macet. Jadi lengketnya terlalu parah. Ini sepertinya kalau tidak bisa diputar dari kipas ini, jangan dipaksakan karena ini kipas terbuat dari plastik, bisa rusak. Buka bagian tutup impellernya. Nah, di sini. Ini tutup impellernya dibuka dulu. Untuk membuka baut harus sebaiknya menggunakan kunci sok seperti ini. Jangan menggunakan kunci pas seperti ini. Karena kalau menggunakan kunci pas seperti ini, apalagi bautnya susah dibuka, itu bisa mengakibatkan rusak di bagian kepala baut. Jadi sebaiknya menggunakan kunci sok seperti ini atau menggunakan kunci ring seperti ini. Oh, ini agak diketok sedikit. Nah, setelah kelihatan udah ada celah, congkel pakai obeng. Nah, apabila sudah lepas, nah ini karatnya, kotoran yang bikin lengket di bagian impeller ini. Ini adalah impeller. Karena ini terbuat dari logam, ini rumahnya. Jadi apabila kena air ini bisa berkarat yang berakibat lengket antar rumah dengan impellernya ini. Dan ini seperti ada kotoran di dalamnya. Nah, caranya begini, ini dijepit pakai tang, lalu diputar-putar sini. Nah, begini terus. Tangnya bisa pakai tang yang seperti ini yang biasa, atau kalau punya tangnya yang ada penguncinya yang seperti ini.
Kalau pakai tang seperti ini lebih enak karena ada penguncinya sini. Nah, ini dijepit pakai tang, lalu diputar-putar. Nah, seperti ini terus. Putar-putar terus hingga longgar. Nah, ini sepertinya sudah agak longgar. Nah, nah, sekarang sudah hidup. Saya ulang kembali. Nah, sekarang sudah hidup normal. Jadi penyakitnya adalah impellernya berkarat, rumah impellernya berkarat, akibatnya impeller ini lengket dengan rumahnya. Sekarang tinggal pasangkan kembali tutup impellernya. Awas terbalik. Nah, ini ada tonjolan. Ini harus lurus di bagian baut ini. Untuk proses pengencangan baut yang 3 ini, kipasnya harus sambil diputar-putar. Karena kalau terlalu kencang, nanti ini tutup impellernya akan bersentuhan dengan impeller. Akibatnya putaran mesin agak seret atau berat. Nah, sekarang akan saya kencangkan, akan saya beri contoh. Nah, ini tutup kipasnya buka dulu. Jadi dari sini sambil diputar-putar, dan ini baut sambil dikencangkan. Nah, sekarang kan saya coba kembali. Nah, sekarang hidup normal. Video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.